Diperlihatkan dunia saat ini telah terjadi konflik perang cukup besar yang membuat sebuah kota tercipta dengan dilindungi oleh pagar pembatas. Untuk menjaga kedamaian dan menghindari peperangan lagi, orang-orang di sana menciptakan yang namanya faksi. Dibedakan menjadi 5. Pertama, faksi Erudite. Orang-orang pintar yang menghargai pengetahuan dan logika, identik dengan baju warna biru. Kedua, Amiti. Orang-orang pengolah lahan, mereka baik, harmonis, selalu bahagia, identik dengan baju warna coklat. Ketiga, Kender. Orang-orang yang menghargai kejujuran dan ketertiban, identik dengan baju warna putih. Keempat, Dauntless. Orang-orang pelindung kota ini layaknya polisi, pemberani, tak kenal rasa takut, identik dengan baju warna hitam. Yang terakhir yaitu Abnegation, salah satu faksi yang kurang jelas. Mereka kadang menampung orang non-faksi. Bagi yang belum tahu non-faksi, maksudnya itu adalah orang-orang yang tidak cocok di faksi manapun, jadi masuk Abnegation. Tapi kaum ini kadang dipercaya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Orang ini identik dengan warna baju abu-abu. Lalu kita difokuskan oleh seorang wanita Abnegation bernama Beatrice yang hendak melakukan ujian penentuan faksi. Di situ juga ada sang ibu bernama Natalie yang terus senantiasa menyemangatinya. Beatrice takut akan hasilnya nanti ia bukan Abnegation dan harus berpisah dengan keluarganya. Ia tak sendirian untuk melakukan itu. Ada saudaranya bernama Caleb yang juga ikut ujian. Di sana ternyata sangat ramai kaum faksi sudah berkumpul. Ada satu orang Kender bernama Peter yang tingkah lakunya membuat Beatrice kesal. Tapi kekesalannya itu hilang saat melihat kaum Dauntless baru datang dengan melompat dari kereta berjalan. Singkat waktu, tes ujian pemilihan faksi dimulai. Beatrice masuk ke sebuah ruangan. Di situ ada Tori yang menjadi pendamping tes. Setelah ia meminum serum, di situ ujian dimulai. Choose. Namun setelah ujian usai, Tori tak memberitahukan hasilnya dan segera menyuruh Beatrice pulang dan bilang saja pada keluarganya ia mendapatkan hasil Abnegation. Beatrice di situ nampak kebingungan dengan sikap Tori padanya. Tori sedikit memperjelas bahwasanya hasil tes Beatrice tak pasti. Hampir semua faksi sesuai dengannya. Perbedaan langkah itu disebut divergent. Dan Tori menyuruhnya untuk jangan bilang ke siapapun. Bilang saja pada keluarganya bahwasanya serumnya membuatnya sakit. Dan bilang bahwa hasil tesnya Abnegation. Nanti di data dia akan isi hasil Beatrice dengan Abnegation. Setelah pulang, Caleb langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang Beatrice jawab sesuai arahan Tori. Jika dia pulang lebih awal tadi karena sakit. Tak hanya Caleb, kedua orang tuanya juga menanyakan hal yang sama. Di situ juga ada sang ayah bernama Andrew. Dia meminta kedua anaknya untuk hati-hati dengan kaum Erudite. Karena takut tersaingi, kaum itu berusaha untuk menjatuhkan mereka. Dan pemimpin mereka bernama Marcus pun sempat diserang. Namun tak tahu siapa dan sepertinya dari kaum Erudite. Sebelum akan berpisah sesuai faksinya, mereka pun saling berpelukan. Tak lupa, Caleb mengingatkan Beatrice bahwasanya mereka nanti harus selalu ingat pada orang tua, tapi juga jangan lupakan untuk jaga diri. Dan hari pemilihan faksi pun dimulai. Di sana keluarga Andrew bertemu dengan Jenin, pemimpin Erudite. Beatrice tak menyukainya, namun berbeda dengan Caleb, dia menghormati Jenin. Lalu pemilihan pun dilakukan, dipimpin oleh Marcus untuk memanggil nama satu persatu. Tak lupa, sebelum mulai mereka meneriaki semboyan faksi di atas keluarga. Setelahnya nama-nama pun dipanggil. Ketika Caleb memilih, pilihannya sangat bumerang dari keluarga mereka, yakni Erudite. Giliran Beatrice memilih, bukannya Abnegation, melainkan kaum Dauntless. Selesai semua memilih, ketika keluar, Beatrice tak lagi bersama keluarganya, namun dengan kaum barunya yakni Dauntless. Baru saja bergabung
Beatrice sudah disuguhkan aksi-aksi adrenalin yang tentu sebelumnya ia belum pernah melakukannya. Di situ Beatrice bertemu teman baru yang sama-sama baru bergabung bernama Christina. Setelah melompat dari kereta, di gedung itu ada pemimpin Dauntless bernama Eric. Dia menyuruh para anak-anak baru untuk melompat dari atas. Entah apa yang ada di bawah. Yang pasti jika ingin bergabung harus melompat. Beatrice bermodalkan berani, maju duluan untuk melompat pertama. Dan ternyata di bawah ada sebuah jaring. Di situ ia langsung disambut oleh pria dingin bernama Ford. Dia menanyakan namanya. Jika ganti faksi, nama boleh ganti. Beatrice pun mengganti namanya menjadi Trish. Setelah semua turun, Ford mengatakan jika ia adalah pelatih yang akan melatih mereka ke depannya. Christina dengan polosnya mengajak Ford bercanda. Alhasil Ford mengancam, jika terus menggunakan mulut yang lancang itu, ia tak segan-segan mengeluarkannya. Ford lalu menunjukkan beberapa tempat terlebih dahulu, yakni The Pit, pusat kehidupan Dauntless, dan kamar mereka yang berdampingan antara pria dan wanita. Bahkan kamar mandi pun tidak ada privasi. Ford juga memberikan baju baru untuk mereka sebelum makan bersama. Di ruang makan, terlihat semua orang Dauntless makan bersama. Kita akan sedikit mengenal karakter baru yang bernama Will, Al, dan Molly. Mereka di situ berbincang tentang faksi lama mereka. Ford yang kebenaran ada di sana menegur untuk tidak membahas faksi lama. Trish sempat mengajaknya ngomong sebentar, tapi tanggapan Ford kurang baik karena ia tak mau tampang dinginnya itu hilang. Sedikit info, ternyata Ford ini sudah 2 kali hendak dijadikan pemimpin, namun ia menolak. Makanya kok kayak beda banget aura Ford sama Eric. Jiwa-jiwa pemimpinnya lebih terlihat di Ford. Tiba-tiba, Trish dan teman-teman baru lainnya dirayakan oleh orang-orang Dauntless karena telah bergabung bersama mereka. Keesokan harinya, Ford membangunkan mereka untuk melakukan pelatihan. Dalam pelatihan itu, terdapat 2 tahap, tahap fisik dan tahap mental. Dari latihan tadi, skor akan digunakan untuk papan peringkat, dan nanti penetapan mereka akan ditentukan sesuai peringkat. Eric juga berkata bagi peringkat terbawah akan dikeluarkan dan menjadi non-faksi. Mereka sempat kaget karena sebelumnya tidak diberitahu. Mau diberitahu kayak gimana? Peraturan itu aja baru dibuat sama Eric. Ya mau nggak mau mereka harus menerima itu. Lalu latihan pun dimulai. Dalam proses latihan, hampir semua latihan Trish tak bisa. Contoh ketika ia berkelahi. Eric lagi-lagi memberi peraturan baru. Saat berkelahi, tidak ada bola yang menyerah. Musuh harus dilumpuhkan. Ford sempat heran dengan peraturan baru itu karena berbahaya bagi nyawa mereka. Namun keputusan pemimpin tak bisa dihentikan. Alhasil, Trish kalah telak dari Molly. Dan setelah pelatihan itu selesai, peringkat mereka dilihatkan. Trish berada di peringkat terbawah. Sebab itu ia sedih. Karena jika terus berada di peringkat terbawah, bisa-bisa ia dikeluarkan. Christina yang melihat Trish sedih berusaha menghibur dengan mengajaknya membuat tato. Di tempat tato, ternyata Tori tukang tato di sana dan Trish pun nato di situ. Melihat Trish kini menjadi bagian Dauntless, Tori kecewa karena sebelumnya kan sudah ia peringatkan. Keputusan dia untuk masuk ke Dauntless bukanlah keputusan yang baik. Namun Trish yakin dengan keputusannya itu dan akan selalu berusaha. Omongannya itu tak hanya sekedar kata-kata saja. Ia membuktikan dengan terus berlatih, fokus, tak pantang menyerah. Tentunya usaha itu mendapatkan hasil. Peringkatnya terus meningkat. Saat sedang berlatih, tumben-tumbenan nih Ford datang memberi saran Trish untuk berkelahi agar menang. Ketika Ford pergi, Trish melihat Christina sedang berkelahi dan mengalami keadaan yang sama dengannya, yakni kalah telak. Tapi ada bedanya. Trish kalah sampai tak berdaya, sedangkan Christina kalah menyerah. Dan itu sudah melarang peraturan baru Eric. Namun Eric menyikapinya baik. Bukan sifatnya yang benar-benar baik, dia ada maksudnya. Ya, Christina didorong hingga hampir jatuh ke jurang. Tujuannya ialah memberi pelajaran padanya agar tidak selalu menyerah. Untungnya, Eric masih baik hati untuk tidak membunuhnya. Give up. We fight to protect every life inside the fence. They built the fence for a reason. It's out there. Berganti latihan melempar pisau.
Lagi-lagi Tris menunjukkan perubahannya yang semakin baik, tapi Al malah sebaliknya. Dia melakukan kesalahan. Pisaunya tak mengenai sasaran manapun. Erik yang melihatnya menyuruh untuk mengambil pisau itu dikala mereka sedang melempar. Al berkata jika ia takut. Sebab Al ngomong takut, mereka semua disuruh berhenti. Lalu Al disuruh berdiri di depan sasaran dengan For yang akan melemparnya pisau. Jika sampai Al bergerak, dia akan dikeluarkan. Tris yang kasihan melihat Al menggantikan posisinya. Peraturan masih sama. Jika bergerak, dikeluarkan. Dan For mulai melempar. Semakin dekat, Erik menyuruh For melempar pisaunya. Hingga pisau For sedikit mengenai telinga kanan Tris. Karena kejadian itu, Tris kesal karena sudah dibuat terluka. Namun For mengatakan, kalau dia tak melukai Tris, Erik akan terus menyuruhnya melempar. Di kamar, karena keberanian Tris, dia pun disambut baik oleh teman-temannya. Tapi si Peter gak jelas ini malah membuat Tris kesal. Tak mau meladeninya, Tris memilih pergi untuk lanjut ke latihan selanjutnya. Di sana, tiba-tiba terlihat Janine mengunjungi tempat Dauntless dan kebetulan berpapasan dengan Tris. Di sini Janine bersikap baik, mengatakan jika Tris butuh bantuan bilang saja padanya. Sepertinya tujuan Janine ke sana untuk memburu Divergent. Singkat waktu, mereka telah sampai. Nama Tris pada papan peringkat kurang sedikit lagi untuk memposisikan tempat aman. Ketika lanjut, hendak mulai berkelahi, lagi-lagi Erik berulah dengan memberi musuh yang tak sepadan, yakni Peter. Sebelum bertarung, For tak lupa mengingatkannya untuk melakukan yang kemarin ia beritahu. Tapi ya namanya power jelas beda, lebih unggul Peter. Sebab hasil kalah itu, peringkat Tris sangat turun. Dan kini kondisinya juga menurun. Tak mungkin lagi Tris melanjutkan latihan terakhir, yakni latihan simulasi perang di gedung kosong. Walaupun kondisi yang tak memungkinkan, Tris tetap nekat mengejar kereta yang akan menuju gedung kosong dan dibantu For untuk naik. Erik pun hanya membiarkannya. Sebelum mulai, Erik memberitahukan senjata yang akan digunakan. Molly sempat mengejek senjatanya, lalu Erik menembakkan pada kakinya. Rasa sakitnya sama seperti tertembak, namun hanya beberapa menit saja. Grup dibagi menjadi dua, masing-masing grup dipimpin For dan Erik. Setelah itu simulasi perang pun dimulai untuk memperebutkan bendera. Tris tentunya segrup sama For. Di saat yang lain sedang merencanakan strategi, Tris langsung beraksi menuju biang lala untuk mencari keberadaan tim Erik. For kagum dengan pemikiran Tris, lalu mengikutinya. Di sini terlihat For memiliki ketakutan berada di ketinggian. Namun karena Tris meyakinkannya, akhirnya sampai juga di titik yang pas. Benar saja, dengan posisi mereka saat itu bisa melihat keberadaan tim Erik di sebuah menara. Langsunglah mereka menuju ke sana, dan adu tembak pun terjadi. Bitch! Sampai hasil akhir tim For berhasil menang. Ketika hendak pulang, temannya mengajak Tris untuk lewat jalan pintas seru. Benar saja itu sangat-sangat seru. Saat sudah sampai, tak lupa For memberinya apresiasi dan juga selamat. Tris berhasil lolos dari zona merah, yang berarti dia bisa lanjut ke tahap latihan selanjutnya, yakni mental. Keesokan hari, sebelum mulai ke tahap berikutnya, mereka terlebih dahulu membantu orang-orang Amidi memindahkan pasukan makanan. Tapi Tris saat itu seperti merasa ada yang memanggilnya. Ternyata itu adalah sang ibu. Langsunglah mereka berpelukan melepas rindu. Sang ibu ke sana untuk memberitahukan hal penting tentang kaum Yerudet kini sedang memburu Divergent. Dan ibunya juga tahu bahwa Tris adalah Divergent. Sebab itu, di latihan pada tahap terakhir ini, Tris sangat terancam karena tesnya memasuki pikiran. Jadi Tris sangat-sangat bahaya kali ini. Jika ketahuan, bisa gawat. Dia menanyakan pada ibunya apa itu Divergent. Sang ibu pun menjelaskan sedikit bahwa Divergent adalah orang yang bisa memahami semua kaum. Maksudnya itu cocok di kaum manapun. Jadi Dauntless bisa, jadi Amity bisa, jadi Kandor bisa. Pokoknya semuanya lah. Dan mereka menganggap itu sebuah ancaman. Belum saja menjelaskan lebih rinci, ibunya harus pergi karena ada orang yang memergoki.
Singkat waktu, Tris sudah berada di ruang tes. Untungnya yang mengetes For bukan orang lain. Tesnya sama seperti saat ia bersama Tori, yakni halusinasi. Tapi sekarang halusinasinya sesuai apa yang paling ditakuti Tris. Saat halusinasi sudah bekerja, Tris mulai mencari cara untuk selamat dari rasa takutnya itu. Namun ia berpikir jika itu hanyalah halusinasi dan pada akhirnya ia menenggelamkan diri. Benar, karena itu Tris sadar. For kaget dengan hasil waktu penyelesaiannya adalah 3 menit, lebih cepat daripada umumnya. Biasanya 10-15 menit seseorang menyelesaikan itu. For menanyakan bagaimana caranya. Tris jawab simpel, dia menenggelamkan diri. Di kamar, teman-teman Tris tentu kaget pada hasil tesnya paling cepat. Lagi dan lagi, Peter gak jelas ikut-ikut campur merusak perbincangan mereka. Mengejek Tris, bahwasanya dengan hasil itu dia akan dikeluarkan. Sin tiba-tiba kembali halusinasi, dan cara untuk menyelesaikannya masih sama, yakni pasrah aja. Dengan hasil yang terus begitu, For menanyakan serius padanya, apakah hasil tes kemarin bersama Tori benar abnegation? Tris ragu untuk jujur pada For. Untungnya For paham akan hal itu. Ke tempat Tori, dia memberitahu tentang tes cepat tadi. Tori bercerita bahwasanya saudaranya dulu pernah mengalami keadaan yang sama seperti Tris, mengalami tes begitu cepat. Alhasil pemimpin Dauntless saat itu mengetahuinya, dan sebab itulah saudaranya dicari, lalu dibunuh. Ia harap nasib Tris tak sama seperti saudaranya. Mendengar nyawanya sudah sangat terancam, Tris pergi ke Yerudet untuk menemui Caleb. Di situ ia mengatakan jika ia tak bisa menjadi Dauntless dan akan kembali ke abnegation. Namun respon Caleb kini berbeda. Dia mengatakan bahwasanya tak lama lagi Yerudet menguasai pemerintah, bukan abnegation. Dan Caleb lebih mementingkan kaum barunya itu dan melupakan keluarganya termasuk Tris. Karena sudah tidak bisa diharapkan lagi, Tris memilih pergi. Ketika sedang turun tangga, beberapa orang sudah menghadangnya. Ternyata Jenin ingin menemuinya. Alhasil mereka pun ngobrol berdua. Di situ Jenin bercerita tentang faksi abnegation yang telah melanggar aturan karena sudah membiarkan Divergent hidup. Dan tak lama lagi, mereka akan mencegah itu biar tak akan terjadi lagi. Ia harap Tris yang seorang Dauntless bisa paham dan membantu akan pencegahan itu. Setelah cukup, Tris pulang dan diantar menggunakan mobil Jenin. Saat sudah sampai, tiba-tiba ada 3 orang berusaha mendorong ke jurang. Tris membuka salah satu topeng mereka, dan ternyata itu Al. Untungnya For datang tepat waktu, menghajar mereka dengan mudah. Singkat waktu, Tris sementara istirahat di kamar tempat For dulu, sambil diobati. Di situ dia syok akan Al yang ada di antara mereka. For pun berusaha menenangkan bahwa sepertinya Al takut tidak lolos karena posisi amannya diambil Tris. Semua orang mungkin akan begitu, tapi tidak dengannya. Tris takut tapi mencari solusi. Orang lain takut malah depresi. Sudah cukup diobati, Tris pun istirahat. Keesokan harinya, For sudah bangun duluan. Baru bangun saja, Tris sudah kepikiran perkataan Jenin kemarin akan orang tuanya yang sedang terancam. For kembali menenangkan jika Tris boleh memikirkan orang tuanya, tapi jangan sampai melupakan dirinya. Pada tempat makan, Al tiba-tiba menemuinya, meminta maaf atas kejadian kemarin. Tris tentu tidak memaafkannya dan tak mau lagi bertemu dengannya. Sebab tak dimaafkan, Al memilih bunuh diri dengan melompat ke jurang. Kejadian itu kembali jadi pikiran Tris. Untungnya For ada di sana, berusaha menenangkannya lagi. Jika itu bukan salahnya. Al begitu karena tahu tidak akan lolos. Tris menjawab bahwa ia juga tak akan lolos. For pasti tahu akan hal itu. Ia akan diburu dan dibunuh semua orang. Paham akan maksudnya Tris, For lalu mengajaknya ke ruang tes. Hendak melatih Tris agar lolos ujian. Dengan masuk di rasa takut For berdua. Sin berpindah langsung pada rasa takut For. Pastinya ketinggianlah ketakutannya. Seperti biasanya, Tris hendak pasrah agar cepat sadar, tapi cara Divergent seperti itulah yang membuat gagal, dan For menyuruh menyelesaikan dengan cara Dauntless, atau cara masuk akal. Beberapa ketakutan berhasil dilewati, seperti ketinggian, ruangan sempit, membunuh orang tak bersalah, hingga melindungi diri. Ternyata, Markus pemimpin abnegation adalah ayah dari Tobias nama lain For. Sepertinya, dulunya ini For memiliki trauma sama ayahnya. Singkat waktu,
Setelah selesai, mereka berbincang-bincang sedikit. Dari sini, Tris baru tahu bahwa nama Ford diambil dari rasa takutnya yang ada 4. Melihat tato pada punggungnya, Tris penasaran itu tato apa. Dengan senang hati, Ford menunjukkannya. Sebuah tato 5 faksi. Alasan dia nato itu karena dia tak mau hanya merangkul satu faksi saja. Dia mau semua faksi ada dalam dirinya. Kayaknya Ford ini juga seorang divergent. Ke bawah suasana, mereka pun cium-ciuman. Untungnya Tris masih tahu batas. Keesokan paginya, Ford membangunkan Tris hendak memberitahu sesuatu. Ternyata ia memberitahu tentang orang-orang Yerudet memindahkan komputer juga serum yang akan membuat orang menjadi tak sadar, lalu patuh pada perintah mereka. Tak lama, siaran pengumuman tes ujian akhir terdengar. Sebelum dites, Ford senantiasa mengingatkannya untuk lakukan cara doubtless, jangan divergent. Karena di tes ini semua orang bisa melihatnya. Lalu tes pun dimulai. Tris melakukan hal yang sudah Ford tuntun kemarin dengan baik dan membuatnya lolos menjadi doubtless bersama orang-orang lainnya. Baru saja diangkat menjadi anggota baru, tiba-tiba Eric mengumpulkan semua orang doubtless untuk diberi alat pelacak. Tapi sebenarnya itu adalah serum yang kemarin pernah Ford bicarakan. Melihat tak adanya Ford di sana, Tris lantas mencari. Bukannya menemukannya, ia malah bertemu Eric. Lalu Eric menyuntikkan serum itu padanya. Keesokan harinya, kondisi teman-teman Tris tidak seperti biasanya. Mereka bersikap seperti robot, diam tapi berjalan mengikuti perintah. Tris pun hanya bisa mengikuti mereka. Dan ternyata semua orang doubtless yang kemarin diberi serum, sikapnya begitu. Hanya Divergent-lah yang tak mempan. Ketika ada yang bersikap aneh seperti Divergent, Eric tak segan membunuhnya. Melihat itu, Tris jadi ngikut-ngikut aja biar nggak ketahuan. Ternyata semua orang doubtless dibawa menuju wilayah Abnegation. Untungnya di kereta Tris menemukan Ford yang juga sadar karena sama-sama seorang Divergent. Saat sudah sampai, langsunglah di situ mereka mengecek setiap rumah mencari sesuatu. Orang Abnegation yang tidak patuh akan langsung dibunuh. Tris khawatir akan orang tuanya, lalu mengajak Ford untuk mencarinya. Saat sudah di rumah orang tua, mereka tak ada di situ. Jadi dicarilah ke tempat lain. Tidak sengaja berpapasan dengan Eric. Awalnya cuma memastikan Ford benar tidak sadar. Tapi ketika hendak berpaling, Eric kembali curiga dan menodong pistol ke arahnya. Saat hendak ditembak, Tris spontan menodong Eric karena khawatir. Jadinya mereka saling menodong. Sampai Tris melepaskan tembakan. Dan gara-gara itu mereka dikejar. Faktor kalah jumlah mereka tertangkap mudah. Lalu dibawa ke hadapan Jenin. Di situ Tris meluapkan perasaannya. Kenapa Jenin membunuh orang tak bersalah? Dia jawab simpel, jika kaum Abnegation terus ada, itu akan mengancam kedamaian mereka ke depannya. Sama halnya seperti Divergent. Ford bertanya, bukannya sekarang mereka sudah tak damai? Karena banyak omong, Jenin langsung membawa Ford untuk diteliti. Dan Tris karena terluka terkena tembak tadi, pastinya nanti merepotkan. Alhasil dia menyuruh untuk membunuhnya saja. Ford sempat melawan, tapi ya jelas sia-sia. Ketika hendak dibunuh, seseorang menyelamatkan Tris. Ternyata itu adalah sang ibu, seorang mantan doubtless, bisa dilihat dari pengalaman nembaknya. Tris menanyakan di mana ayah. Ibunya menjawab di suatu tempat bersama orang-orang selamat lainnya. Mereka di situ tentunya dikejar dan terjadilah tembak-tembakan. Salah satunya ada Will di sana. Sudah sangat terpojok. Tris terpaksa membunuhnya. Sebab itu ibunya menenangkan Tris karena sedikit syok telah membunuh teman dekat. Lagi-lagi orang-orang doubtless datang, menyebabkan sang ibu terkena tembakan dan berakhir meninggal. Tak bisa lama-lama di sana. Tris lanjut menuju ke tempat ayah. Saat sudah sampai, ia menyampaikan informasi sedih pada ayah jika sang ibu telah meninggal menyelamatkannya. Di sana ada Marcus dan juga Caleb yang sudah sadar jika tindakannya salah. Sang ayah menanyakan kenapa semua orang doubtless menyerang kaum Abnegation. Tris bilang itu bukanlah diri mereka.
Yerudet telah mengendalikannya. Cara untuk menghentikan itu, mereka harus pergi ke tempat Dauntless. Markus berkata jika tempatnya sangat sulit untuk dimasuki. Tapi Tris punya akal. Dia mengajak mereka lewat gedung bekas tesnya dulu. Benar, cara itu berhasil. Di sana ada Peter sedang menjaga. Langsunglah Tris mengancamnya untuk mengasih tahu tempat di mana Yerudet mengendalikan ini. Ia mengancam menggunakan tembak. Jadi Peter langsung memberitahunya. Markus sempat menegur tindakan ancaman menggunakan tembak itu. Tris mengatakan bahwa mereka tak bisa buang-buang waktu lagi sebelum banyak orang yang mati. Setelah sampai di pusat kendali, terlihat ada beberapa penjaga di sana. Sang ayah yang masih ingat perkataan Tris tadi tentang jangan buang-buang waktu, maju sendiri menembaki penjaga di sana, disusul oleh Tris juga yang lain. Dan sebab itu, lagi-lagi ia ditinggalkan oleh orang tersayangnya, yakni sang ayah. Tidak bersedih-sedih dulu, Tris segera masuk ke dalam sendiri. Ada Ford di situ. Langsunglah ia menyelamatkannya. Sayangnya kini Ford berbeda. Jenin tiba mengatakan bahwa Ford sudah terpengaruh serum, lalu mengendalikannya untuk menyerang Tris. Tidak langsung lumpuh, Tris bisa sedikit melawan, walaupun pada akhirnya terpojok. Awalnya ia menyodongkan ke Ford, namun tiba-tiba dipindah ke dirinya sendiri. Dia menyerah. Entah kenapa, tiba-tiba Ford seakan perlahan sadar, dan serangan balik pun terjadi. Dengan hanya berdua, mereka bisa menandingi banyaknya pasukan, sampai menyisakan Jenin. Di situ dia menyuruh pasukan Dauntless untuk mulai membunuh orang-orang Abnegation. Untungnya Tris tanggap cepat. Tentu, untuk menyuruh Jenin menonaktifkan itu, tidak mungkin dia mau begitu saja, dan serum pun disuntikkan padanya. Dengan mudah, Jenin menurut lalu menonaktifkan sistem. Berkat itu, Christina juga pasukan lain kembali sadar. Seusai berhasil, mereka harus kabur karena sudah diburu. Kini mereka sudah tidak punya rumah dan faksi lagi. Bahkan kedua orang tua Tris telah meninggal. Untungnya ada Ford yang senantiasa menjadi sandaran bagi Tris. Film pun ditutup dengan Tris, Caleb, Ford, Markus dan juga Peter pergi keluar pagar.